Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Febrian, Prodi Teknik Informatika semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya membuat sebuah program yang menghasilkan 3 bentuk, yaitu persegi, segitiga, dan lingkaran dengan kombinasi warna analogus. Di sini saya menggunakan V5JS untuk membuat bentuk tersebut. Untuk pertama-tama yaitu buka editornya, yaitu V5JS. Kemudian ketika sudah masuk ke V5JS, maka akan terdapat dua fungsi yang sudah ada di dalam, yaitu fungsi setup dan fungsi draw. Untuk fungsi setup ini, di sini kan ada create canvas, yaitu membuat ukuran kanvasnya, yaitu saya bawaannya yaitu 400 dikali 400. Untuk fungsi draw, di sini ada background. Nah, background ini awalnya itu bawaannya bukan berwarna seperti ini, lalu saya ganti backgroundnya menggunakan warna seperti ini. Saya ambil kodenya dari internet, saya tempel di sini dan berubah warnanya. Nah, kemudian saya membuat sebuah variabel LED dengan nama variabelnya ukuran dengan nilai 50. Di sini nanti akan digunakan untuk ukuran si ketiga bentuk tersebut. Untuk variabel spacing saya kasih nilai 80, yaitu untuk jarak antar bentuk. Kemudian saya membuat sebuah perulangan yang bertujuan untuk mencetak ketiga bentuk tersebut ke arah samping dan ke arah bawah. Yang pertama, saya menggunakan for, di dalamnya yaitu ada variabel i dengan nilai awalnya 0, dan ketika i kurang dari 5, jadi si i nya itu dicetak sebanyak 5 kali atau 5 kali perulangan. Ketika si i nya kurang dari 5, maka akan diinkrementkan atau si i nya akan ditambah 1. Nah, yang perulangan ini yaitu yang ada variabel i nya ini digunakan untuk mencetak bentuk yang ke arah samping. Kita coba ganti ke angka 4, maka ketiga bentuk tersebut akan berkurang 1, yaitu menjadi 4 saja. Nah, seperti di samping. Jadi ini itu berfungsi mencetak ke arah samping. Kita ganti lagi 5. Nah, untuk mencetak ke arah bawah, saya menggunakan perulangan lagi. Nah, kan yang awalnya itu si for yang mencetak ke arah samping, setelah dicetak ke arah samping lalu cetak juga ke arah bawah. Nah, kan kan di perulangan itu, jika ada perulangan di dalam perulangan, maka yang di dalam dulu yang dikerjakan, tapi yang di scan-nya, yang diperiksanya itu yang di luarnya dulu. Ketika yang di luar terpenuhi, kan ini i-nya sempat 0 dan terpenuhi, maka masuk ke dalam, lalu yang di dalam dieksekusi gitu. Jadi cetak ke bawah, cetak juga ke samping sebanyak 5 kali. Nah, kalau misalkan diganti menjadi 4, maka yang ke bawah juga cuma ada 4. Ketika semuanya sudah terpenuhi, maka mencetak. Kemudian di dalamnya itu yaitu ada variabel. Saya membuat variabel baru yaitu x dan y. Nah, perbedaannya itu ada pada i dan j nya doang, tapi nilainya sama. Kita coba lihat. X sama dengan i dikali spacingnya yaitu 80 ditambah ukuran yaitu 50. Karena nilai i awalnya itu 0, maka 0 dikali spacing yaitu 80, hasilnya pasti 0, ditambah ukuran, hasilnya 50. Begitupun juga dengan variabel y, hasilnya pasti 50. Kemudian saya membuat sebuah perintah yaitu no struct. Nah, maksudnya ini
no stroke itu menghilangkan garis pada ketiga bentuk yang lingkaran, segitiga, dan juga persegi. Nah, misalkan kita membuat sebuah persegi dengan menggunakan spidol warna hitam, lalu kita warnai persegi tersebut dengan warna biru, maka persegi tersebut berwarna biru dengan garis warna hitam. Nah, sedangkan kalau no stroke itu kita membuat sebuah persegi dengan spidol berwarna biru dan juga kita warnai juga dengan warna biru, maka tidak akan kelihatan garisnya. Begitu kalau kita menggunakan no stroke. Lalu kita membuat sebuah lingkaran dengan perintah yaitu circle. Nah, saya menempatkan warnanya di sebelah atas. Itu warnanya saya ambil juga dari internet. Nah, kemudian masukkan X, Y, dan ukurannya. Nah, X nya kan pas awalnya itu kan nilainya tadi 50 karena sudah ada rumusnya Y dikali spacing plus ukuran yaitu 50 dan juga Y nya 50. Nah, untuk ukurannya kan nilai ukuran itu 50. Ketika ditambah 20 maka ukurannya akan bertambah menjadi 70. Jadi ukurannya lebih besar dari segitiga maupun persegi. Nah, nilai X dan Y nya 50 untuk lingkaran yang awal. Kemudian saya membuat sebuah segitiga dengan warna hijau seperti ini. Saya juga mengambil kodenya dari internet. Lalu untuk membuat segitiga yaitu menggunakan triangle. Nah, bedanya membuat segitiga sama lingkaran itu, kalau segitiga itu bentuknya tidak absolut, jadi tergantung penempatan titik sudut. Jadi ketika titik sudut kita menempatkannya kurang pas, maka segitiganya itu tidak akan menjadi segitiga sempurna, bahkan bisa menjadi bentuk yang hampir bahkan tidak menyerupai segitiga. Nah, di sini ada 3 titik sudut, berarti nilai X-nya juga ada 3, nilai Y-nya juga ada 3, tapi tidak memiliki ukuran karena ukurannya tergantung dari sudut. Nah, yang pertama itu adalah X dikurangi ukuran yang dibagi 2 dan Y-nya juga Y plus ukuran yang dibagi 2 dan seterusnya. Itu untuk titik sudut pertama, titik sudut kedua, titik sudut ketiga. Nah, ketika sudah ada ketiga titik sudut, maka segitiga akan dicetak. Untuk selanjutnya yaitu ada persegi. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah persegi. Kenapa saya menggunakan 2 buah persegi? Karena begini. Kan awalnya itu mencetak lingkaran. Jadi secara keseluruhan semua yang di dalam kapas awalnya itu semuanya lingkaran doang. Kemudian saya timpa si lingkaran tersebut dengan segitiga. Jadi awalnya itu cuma ada lingkaran dan segitiga doang. Namun di baris kedua dan di baris keempat saya timpa lagi segitiganya dengan persegi. Nah, untuk baris yang kedua saya timpa dengan persegi yang pertama dengan nilai Y yang 105. Nah, untuk segi 4 yang kedua yang ada pada garis keempat yaitu dengan Y-nya 265, saya timpakan kepada segitiga, jadi segitiganya nggak kelihatan itu. Lalu ukurannya saya samakan dengan ukuran awal yaitu 50. Nah, kemudian ketika semuanya terpenuhi maka akan dicetak satu-satu. Ketika sudah dicetak kembali lagi ke atas, lalu dicek kan awalnya nilai I-nya itu sama dengan 0. Ketika sudah dicetak semuanya, nilai I akan bertambah menjadi 1. Nah, ketika nilai I bertambah menjadi 1, otomatis nilai I jadi 1. Nah, 1 ketika kurang dari 5 akan ditambah 1 lagi. Nah,
Hanya awalnya itu nilai i-nya 0, sekarang masuk ke variabel x sama dengan, berarti yang tadinya nilai i-nya sama dengan 0 sekarang sama dengan 1. 1 dikali spacing plus ukuran. Jadi 1 dikali 80 plus 50. Jadi hasilnya 130. Maka seluruh x yang ada di bawah semuanya berubah, bukan lagi 50 tapi 130. Nah, karena ada perubahan nilai x dan nilai y karena dipengaruhi oleh nilai i dan j, maka penempatan segitiga, lingkaran dan juga perseginya otomatis juga pasti berubah. Nah, oleh sebab itu maka terjadilah sebuah pencetakan yang berulang dengan koordinat yang berbeda-beda. Contohnya kalau misalkan kita ini yang 4 dan juga yang ininya 4, nah kan yang i-nya mencetak 4 kali, yang j-nya juga mencetak 4 kali, tapi ketika kita mencetak lagi maka dia akan berbeda ukuran yang selanjutnya, karena nilai i-nya membesar, otomatis nilai x-nya juga membesar. Maka kalau misalkan kanvasnya kita kalau kita kanvasnya kita perbesar lagi, maka si perulangannya juga kita dapat memperbesarnya lagi sesuai ukuran kanvas kita. Kalau misalnya kita tambah tadi 10, dia juga akan terus melooping ya 10 kali ke arah samping, walaupun misalkan kanvasnya itu kan tidak memenuhi, kecuali kalau misalkan kanvasnya kita perbesar menjadi ukurannya yang lebih besar, maka loopingannya juga akan lebih banyak. Nah, di sini kenapa saya menggunakan warna untuk lingkaran berwarna biru, untuk segitiga berwarna hijau, dan untuk segi empat berwarna biru kegelapan. Ini tuh kan menggunakan warna analogus, yang berarti warnanya itu yang bersebelahan. Nah, karena tadinya itu warna biru buat lingkaran dan warna hijau buat segitiga, itu warnanya tidak strong yang di sini. Cuman saya naikkan value-nya dan juga cahayanya saya naik atur, jadilah kelihatannya seperti ini. Jadi seperti ada perbedaan yang jauh antara kedua warna tersebut, padahal di warna aslinya itu perbedaannya cuma sedikit, karena warna biru dan hijau ini warnanya bersebelahan. Begitu juga yang persegi, saya nambahin tingkat kegelapannya, atau misalkan kalau kita pakai cat misalkan warna biru, misalnya biru muda kita tambahin dengan warna hitam, maka akan menjadi semakin gelap gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.